Perjalanan Amerika menuju Perang Dunia Tua dimulai bukan dengan Pearl Harbor, sebuah peristiwa yang akan selamanya mengubah arah negara. Serangan mendadak itu, meskipun menjadi katalis utama untuk keterlibatan langsung, hanyalah puncak dari serangkaian peristiwa yang telah lama terjadi. Tetapi setelah Perang Besar dan Depresi Besar, dua peristiwa monumental ini membentuk psikologi bangsa dan kebijakan luar negerinya selama beberapa dekade. Luka-luka Perang Dunia I masih terasa, dan dampak ekonomi dari Depresi Besar sangat menghancurkan. Tahun 1930-an ditandai dengan kesulitan, masa-masa sulit yang menguji ketahanan dan semangat Amerika. Pengangguran, kelaparan, melanda jutaan orang Amerika, menciptakan lanskap keputusasaan dan ketidakpastian. Dan bangsa yang menutup diri, berpegang pada isolasionisme. Sentimen ini berkuat dalam keinginan untuk menghindari konflik asing dan fokus pada masalah domestik. Kenangan Perang Dunia I memicu keengganan yang mendalam untuk terlibat di luar negeri. Pengorbanan yang dilakukan dalam perang itu tampak sia-sia bagi banyak orang Amerika. Para politisi mengedepankan netralitas, mencerminkan kehendak rakyat dan berusaha untuk menjaga Amerika keluar dari konflik yang berkecamuk di Eropa dan Asia. Berfokus pada pemulihan ekonomi, melalui program-program New Deal yang ambisius, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali bangsa. Sementara samudera seakan melindungi Amerika dari ancaman asing, memberikan rasa aman palsu di tengah meningkatnya ketegangan global. Namun, seiring dengan meningkatnya agresi Nazi dan Jepang, dunia menyaksikan kebangkitan kekuatan totaliter yang mengancam tatanan global. Siaran berita dan radio membawa kekacauan dunia ke rumah-rumah warga Amerika, secara bertahap mengikis sentimen isolasionis. Presiden Roosevelt merasakan bahaya, mulai mengambil langkah-langkah hati-hati untuk mempersiapkan negara menghadapi kemungkinan konflik. Mulai mengubah pola pikir bangsa, melalui pidato-pidato yang meyakinkan dan inisiatif kebijakan yang strategis. Berbicara tentang Amerika sebagai gudang senjata demokrasi, sebuah visi yang menyerukan negara untuk mendukung mereka yang berjuang melawan tirani. Undang-Undang Pelatihan dan Dinas Militer Selektif tahun 1940, sebuah langkah yang sangat kontroversial pada saat itu, wajib militer masa damai pertama, mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri, dan menandakan perubahan besar dalam kebijakan pertahanan Amerika. Menandakan pergeseran yang tenang, namun krusial menuju persiapan, sebuah pengakuan diam-diam, bahwa keterlibatan Amerika dalam konflik global, mungkin tak terhindarkan. Amerika berada di ambang transformasi, dari negara yang enggan terlibat menjadi kekuatan global yang siap menghadapi tantangan dunia. Amerika berada di ambang transformasi, belum berperang, tetapi sudah menyadari badai yang akan datang. Sebuah badai yang akan menguji tekad dan mengubah nasib bangsa selamanya. 7 Desember 1941, Pearl Harbor. Dalam satu pagi, isolasionisme berakhir dan bangsa itu tergugah. Pidato Roosevelt tentang tanggal yang akan hidup dalam kehinaan menangkap kemarahan dan tekad negara. Kantor-kantor perekrutan membludak karena orang Amerika dari berbagai latar belakang bergegas mendaftar, didorong oleh tugas, kemarahan dan patriotisme. Slogan "Ingat Pearl Harbor" menjadi seruan pemersatu, menyatukan bangsa yang terpecah belah. Raksasa yang tertidur telah terbangun, siap mengerahkan seluruh kekuatannya. Mengubah patriotisme menjadi kekuatan tempur membutuhkan sukarelawan dan wajib militer di seluruh negeri. Sistem dinas selektif yang dijalankan oleh Dewan Wajib Militer setempat, membuat prosesnya bersifat pribadi dan adil, mendaftarkan jutaan pria. Para wajib militer menjalani pemeriksaan medis dan tes bakat, banyak yang untuk pertama kalinya, untuk menentukan peran mereka. Penundaan untuk pekerja penting memicu perdebatan, tetapi sistem tersebut secara efisien menyeimbangkan kebutuhan militer dan ekonomi. Pendekatan wajib militer berbasis komunitas membangun kepercayaan dan meminimalkan kebencian. Hasilnya, aliran tentara yang stabil dan terorganisir ke kamp pelatihan. Birokrasi menjadi tulang punggung mesin perang Amerika. Pelatihan dasar adalah kejutan. Kehidupan sipil dilucuti, digantikan oleh disiplin dan persatuan. Perekrut dari semua lapisan masyarakat diubah di kamp-kamp besar seperti Fort Bragg dan Camp Pendleton. Hari-hari dimulai sebelum fajar dengan latihan fisik yang melelahkan, pelatihan senjata, dan baris berbaris tanpa henti. Proses ini menghancurkan individualisme, membentuk ikatan persaudaraan dan kepercayaan. Tentara belajar menangani M1 Garand, menguasai taktik, dan bertahan di bawah tekanan. Kesulitan bersama menghapus perbedaan sosial, menciptakan rasa persahabatan yang baru.
Pelatihan dasar melebur individu menjadi satu kekuatan yang kohesif. Mereka muncul sebagai tentara, siap untuk medan perang di depan. Saat tentara berlatih dengan semangat dan dedikasi yang tinggi, mempersiapkan diri untuk pertempuran yang akan datang, sebuah transformasi besar sedang terjadi di tanah air. Pabrik-pabrik Amerika mengalami transformasi yang menakjubkan, berubah dari produsen barang-barang sipil menjadi pusat produksi mesin perang yang vital. Lini produksi dirombak, dan tenaga kerja dimobilisasi untuk tujuan baru. Pabrik mobil menjadi pabrik tank, dengan cepat memproduksi kendaraan lapis baja yang sangat dibutuhkan untuk pasukan sekutu. Peralihan ini menunjukkan kemampuan industri Amerika untuk beradaptasi dan berinovasi. Dan pesawat pengebom, ribuan pesawat terbang ke langit, siap untuk memberikan pukulan yang menentukan terhadap musuh. Setiap pesawat adalah bukti dari kerja keras dan tekad para pekerja Amerika. Galangan kapal memproduksi kapal dengan kecepatan rekor, membangun armada yang mampu mengangkut pasukan dan perbekalan ke seluruh dunia. Pekerja siang dan malam, didorong oleh rasa urgensi dan tujuan. Dewan Produksi Perang mengordinasikan pergeseran ini, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien dan bahwa kebutuhan militer dipenuhi. Pemerintah dan industri bekerja sama secara erat untuk mencapai tujuan bersama. Memprioritaskan barang-barang perang, dari amunisi hingga seragam, memastikan bahwa pasukan di garis depan memiliki apa yang mereka butuhkan untuk bertempur dan menang. Tidak ada sumber daya yang terbuang, tidak ada upaya yang dihindari. Dan menjatah produk konsumen, membatasi ketersediaan barang-barang seperti bensin, daging, dan gula, untuk memastikan bahwa ada cukup sumber daya untuk upaya perang. Pengorbanan menjadi cara hidup. Pada tahun 1944, puncak produksi perang, pabrik-pabrik AS memproduksi satu pesawat setiap 5 menit, sebuah prestasi yang tak terbayangkan hanya beberapa tahun sebelumnya. Kecepatan dan skala produksi sangat mencengangkan, dan satu kapal setiap hari meluncurkan armada yang tak tertandingi dalam sejarah. Setiap peluncuran adalah perayaan dari kerja keras dan tekad bangsa. Lonjakan industri ini mengakhiri depresi yang telah lama menghantui negara itu, membawa kemakmuran dan harapan baru. Menciptakan jutaan pekerjaan dan menaikkan upah, memberikan kesempatan ekonomi bagi banyak orang Amerika yang sebelumnya berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Penjatahan dan kebun kemenangan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, cara bagi warga sipil untuk berkontribusi pada upaya perang, dan memastikan bahwa ada cukup makanan untuk semua. Karena setiap warga negara berkontribusi, dengan cara kecil dan besar, untuk tujuan bersama mengalahkan musuh dan melindungi kebebasan. Garis depan dimobilisasi, seluruh bangsa bersatu dalam tekad untuk menang. Setiap pabrik, setiap rumah tangga, memainkan peran penting dalam mesin perang. Bagian dari upaya perang, sebuah bukti dari persatuan dan tekad bangsa Amerika. Amerika menjadi gudang senjata demokrasi yang sejati, menyediakan sumber daya dan peralatan yang dibutuhkan untuk mengalahkan tirani dan menegakkan kebebasan di seluruh dunia. Dengan jutaan pria di medan perang, sebuah perubahan besar terjadi di garis depan dalam negeri. Sumber daya manusia negara itu diregangkan hingga batasnya, dan kebutuhan akan tenaga kerja di rumah menjadi sangat penting. Wanita mengisi kekosongan tenaga kerja, memasuki dunia pekerjaan yang sebelumnya didominasi oleh pria. Mereka menjawab panggilan negara dengan semangat dan tekad. Disimbolkan oleh Rosie the Riveter, sebuah ikon yang mewakili kekuatan dan kemampuan wanita Amerika. Lebih dari 6 juta wanita memasuki pabrik, galangan kapal, dan pabrik, mengambil peran penting dalam upaya perang. Mereka bekerja berdampingan, bahu-membahu, untuk mendukung pasukan di luar negeri. Menguasai pekerjaan yang dulunya hanya untuk pria, menunjukkan bahwa gender bukanlah penghalang untuk keterampilan dan kompetensi. Mereka membuktikan diri sebagai pekerja yang cakap dan berdedikasi. Mereka memperoleh kemandirian baru, menemukan rasa percaya diri dan harga diri dalam kemampuan mereka untuk berkontribusi pada tujuan yang lebih besar. Dan otonomi finansial, memungkinkan mereka untuk mengendalikan kehidupan mereka dan membuat keputusan sendiri. Bahkan, saat mereka menyulap pekerjaan dan rumah, menyeimbangkan tuntutan pekerjaan penuh waktu dengan tanggung jawab keluarga. Meskipun gaji lebih rendah dan tantangan di tempat kerja, mereka menghadapi diskriminasi dan prasangka, tetapi mereka tetap bertahan. Kontribusi mereka sangat penting untuk kemenangan, memastikan bahwa pasukan memiliki perlengkapan dan pasokan yang mereka butuhkan untuk berhasil.
Perang menghancurkan peran gender lama, menantang gagasan tradisional tentang apa yang bisa dan harus dilakukan wanita. Menanam benih untuk perubahan di masa depan, membuka jalan bagi generasi wanita yang akan datang untuk mengejar impian dan aspirasi mereka. Banyak wanita meninggalkan pekerjaan ini setelah perang, ketika para veteran kembali dan mencari pekerjaan mereka kembali. Tetapi dampaknya bertahan lama, mengubah cara masyarakat memandang wanita dan pekerjaan. Pengalaman itu mendefinisikan ulang tempat wanita dalam masyarakat Amerika, membuka pintu untuk peluang baru dan kemungkinan yang lebih besar. Rosie dan rekan-rekannya membuka jalan bagi gerakan wanita modern, menginspirasi generasi wanita untuk berjuang demi kesetaraan dan keadilan. Bagi minoritas, Perang Dunia II adalah paradoks berjuang untuk kebebasan di luar negeri, sambil menghadapi diskriminasi di dalam negeri. Kampanye Double V menyerukan kemenangan melawan fasisme dan rasisme. Lebih dari 1 juta Afrika Amerika bertugas, seringkali dalam unit yang terpisah, tetapi pahlawan seperti Tuskegee Airmen menghancurkan hambatan. Perang memicu migrasi besar kedua ketika warga kulit hitam Amerika mencari pekerjaan di pabrik-pabrik utara. Ketegangan rasial berkobar, tetapi pengalaman itu menggalang gerakan hak sipil. Minoritas lain, tentara Jepang Amerika, Hispanik Amerika, dan juru bicara kode pribumi Amerika, memberikan kontribusi penting. Pengabdian mereka meletakkan klaim moral untuk kesetaraan dan mengubah hati nurani bangsa. Perang diperjuangkan di hati dan pikiran sebanyak di medan perang. Kantor Informasi Perang mengordinasikan poster, film, dan radio untuk meningkatkan moral dan persatuan. Hollywood memproduksi film-film patriotik, sementara siaran berita dan seri Why We Fight, karya Capra, menjelaskan taruhannya. Lagu-lagu seperti God Bless America dan musik Big Band menjadi soundtrack era tersebut. Propaganda membingkai perang sebagai perang salib moral, menggalang orang Amerika untuk berkorban dan mendukung tujuan. Front budaya ini menyatukan bangsa dan menjaga semangat tetap tinggi. Media menjadi senjata sekuat apapun di garis depan. Berakhirnya Perang Dunia II menandai kebangkitan Amerika sebagai negara adidaya global. Undang-undang GI mengubah masyarakat, mengirim jutaan orang ke perguruan tinggi dan memicu kelas menengah. Mobilisasi ekonomi perang memperluas peran pemerintah dan menciptakan kompleks industri militer. Amerika meninggalkan isolasionisme, memimpin dalam pembentukan PBB dan NATO. Pengorbanan bersama membentuk identitas dan kebanggaan nasional yang baru. Namun, perang juga mengungkap ketidaksetaraan yang mendalam, memicu gerakan sosial di masa depan. Warisan tersebut adalah bangsa yang selamanya berubah, percaya diri, kuat, dan masih bergulat dengan cita-citanya. Kisah mobilisasi Amerika tetap menjadi bukti persatuan dan transformasi.